A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selamat kita berjumpa pula dengan Cik Yusof dalam mata pelajaran Al-Quran. InsyaAllah ini sebagai hisah yang kelima bagi panggai yang 2 ataupun minggu yang kelima. Dan ini tersambung pada hisah lalu iaitu surah Ad-Duha. Nah, ini raja mataในsurah Ad-Duha โดยการอ่านความหมายจากสุเราะห์อายัดที่1ถึงอายัดที่6นะครับก่อนอื่นนะครับจะให้เราทบทวนเนื้อหาหรือทบทวนซูเราะห์ที่เราอ่านหรือท่องมาจาก2คาบที่แล้วนะครับจากซูเราะห์ดูฮาเรารู้ว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงที่นครมักกะฮ์หรือเขาเรียกว่ามักกียะห์อายะห์มักกียะห์sebab surah ini turun di Mekah dan juga surah ini ada semua 11 ayat. Hari ini kita mau tengok arti surah ini berkaitan dengan kecek Allah, kecek dengan dia. InsyaAllah sebelum pada tu kita mau tengok satu video untuk ambil pedoman dan juga apa yang berkaitan dengan hak kita nak belajar pada hari ini. Dingin. Kamu kedinginan gak, Kus? Hah? Enggak tuh. Kok Abah belum keluar-keluar ya? Mungkin Abah sedang mengambil kopi dulu. Kalau gitu Emil panggil deh. Abah, Abah. Kok diem aja ya? Ketuk lagi, Mir. Iya deh. Abah, Abah. Abah, kirain belum keluar. Abah keluar nggak bilang-bilang. Perutnya jadi kena deh. Oh iya, Abah belum sempat ngasih tahu Emir ya? Loh, hah? He, Abah, kok lama sih keluarnya sampai capek nungguinnya? Oh iya, masa sih capek? Paling juga baru nunggu sebentar. Sudah lama, Abah. Emil sampai ngantuk nungguinnya. Ya sudah, maafkan Abah ya. Iya. Ayo, kita mulai cerita. Engkus, taruh atuh singkongnya. Engkus mah nggak bisa kalau nggak makan. Udah atuh, taruh. Sudah. Nah, kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Dengar ya. Pada zaman dahulu kala, di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seseorang dari kaum Bani Israel yang bernama Korun. Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya, Korun kesulitan luar biasa. Sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Ayah, aku lapar, Ayah. Iya, sabar ya nak, sabar. Insya Allah kita akan dapat makanan. Sekarang minumlah dulu. Sayang, nanti ayah akan bawakan makanan untukmu ya. Sayang. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat beribadah
Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika datanglah Nabi Musa berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engkau saudaraku, Nabiullah Musa. Ada apa gerangan engkau kemari, wahai Nabi Allah Musa? Aku hanya sekedar berkunjung. Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku Korun? Sebagaimana yang mungkin kau tahu, kami hidup dalam kekurangan yang amat sangat. Seringkali kami tidak memiliki makanan hingga berhari-hari. Pakaian kami hanya yang menempel di badan. Uang pun tak kami miliki sepeser pun. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Begitulah Korun berkeluh kesah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan air mata bercucuran. Dia memohon agar Nabi Musa mendoakannya, agar dia dibebaskan dari kemiskinan dan dianugerahi kekayaan. Lalu Nabi Musa mendoakan, Bah. Iya, Nabi Musa pun mendoakan Korun seraya menengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu, Korun pun menekuni apa yang diajarkan Nabi Musa kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil. Wahai Korun, indah sekali cincin ini. Berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal. 4 keping emas saja. Baiklah, ini Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Harta Korun disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Korun berlaku amat kejam. Maaf Tuan Korun, kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi Tuan. Apa? Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, rumah ini aku sita. Kasihanilah kami Tuan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Dan ingat, rumah ini hanya untuk membayar bunganya saja. Hah? Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan menjadi budak. Sita rumah ini. Tuan Korun, maafkanlah kami Tuan. Jangan sita rumah kami. Begitulah kekejaman Korun. Dengan cara itulah dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Korun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya akhlak Korun tidak berhenti sampai di situ saja. Hingga suatu ketika... Maaf Tuan Korun, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa dia? Berani-beraninya mengganggu istirahatku. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah... Assalamualaikum Korun. Hah? Waalaikumsalam. Engkau rupanya Hanan, mendekatlah. Terima kasih Korun. Ada apa gerangan kemari? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini Korun, kami diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudmu? Kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan, lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Korun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Musa? Jangan sembarangan kalian bicara. Wahai Korun, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki sekarang. Dengar ya, tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Korun, sekali lagi aku ingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkanlah zakatmu. Kalian pikir aku takut dengan gertakan itu? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Hah? Enak saja. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore, dia berkeliling ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Coba lihat itu. Lihat, Korun. Itu Korun mewah sekali. Pasti dia punya banyak sekali. Kau tahu? Enak sekali dia kaya. Dia sudah disangka. Begitu cepatnya dia menjadi kaya. Iya benar. Hartanya pasti Ada saja kita banyak. seberuntung dia. Padahal Di tengah-tengah aktivitas Korun Hebat dia. memamerkan kekayaannya, datanglah Nabi Musa menghampiri. Assalamualaikum, Korun. Musa? Waalaikumsalam. Ada apa wahai saudaraku Musa? Wahai Korun, taatlah kepada Allah. Hentikanlah kesombongan dan kesewenang-wenangan. Tunaikanlah zakat. Wahai Musa, untuk ini sajakah engkau menghentikan aku? Aku menasehatimu selaku saudaramu. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak Musa, tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Korun. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalumu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Masya Allah. Ya ampun. Sudah kelewat batas, Korun. Berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Korun. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Masya Allah. Sudah sekali. Wahai Bani Israel, Tidak mungkin berbuat seperti itu. perhatikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama, dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara, Korun. Sudah kelewat Wahai batas, Nabi Korun. Allah, berdoalah kepada Allah Nabi Musa agar tidak memberikan mungkin berbuat keputusannya seperti kepada itu. Korun. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Setelah mendapati kedurhakaan yang nyata dari Korun, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan keputusannya terhadap Korun yang sangat melampaui batas itu. Tidak berapa lama kemudian, awan gelap menaungi pemukiman Bani Israil. Tak terkecuali rumah Korun yang megah. Loh, kenapa ini? Tuhan, gempa Tuhan. Ayo Tuhan, kita segera keluar. Gempa, bagaimana dengan hartaku? Sebentar, aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi Tuhan. Korun berlari untuk menyelamatkan hartanya yang juga mulai hancur ditelan gempa bumi. Hartaku, tolong hartaku. Hartaku, jangan hartaku. Hartaku, tolong. Tolong hartaku. Tolong, tolong.
belajar dari kisah Korun yang kikir dan sombong. Ih, serem ya, Bah. Emang gak mau jadi orang sombong kayak Korun. Cecep juga. Iya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh kikir. Harus senantiasa bersyukur atas rahmat Allah. Baik nikmat yang sedikit, apalagi yang banyak. Dan kita harus mau selalu menolong orang yang lemah dan membantu yang kesusahan. Dengan begitu, kita akan disayang Allah. Mau tidak disayang Allah? Mau. Engkus juga mau kuenya. Ikus, ayah wae.เมื่อสักครู่นะครับเราได้ดูวิดีโอเมื่อกี้เขาพูดถึงเกี่ยวกับการรู้จักวางตัวเองพูดถึงประวัติของกอรูนจากที่อัลลอฮ์ให้ความยากจนอัลลอฮ์เพิ่มริสกีจากความยากจนให้เป็นมหาเศรษฐีให้เป็นอภิมหาเศรษฐีความร่ำรวยแต่คนที่มีฐานะยากจนแต่อัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยกับเขาแล้วเขาไม่สำนึกคนที่ไม่สำนึกถือว่าอัลลอฮ์ก็จะเรียกคืนก็ใช้กับประวัติที่เราดูประวัติศาสตร์ของโกรูนเมื่อสักครู่นะครับkita dengar sejarah Korun yang kita sudah ingat pasal ni daripada orang susah Nabi Musa doa wa biya dikaya apabila kaya lupa Tuhan lupa diri lupa atau asal sui mai mana duk gaduh dengan nak taruh harta hingga wak zalim orang susah tapi harta Tuhan tetap harta Tuhan nak ikut bila boleh dari itu dia ini surah Ad-Duha berkaitan apa dan juga surah Ad-Duha duk kecek hafiah. Mari kita dengar sekali amal-amal dulu yaitu di segi surah dan juga arti surah Duha 1 sampai 6 dan juga terus urai kali dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha demi matahari sepengalahan naik. Wallaili idza saja dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala duk kecek, duk goyak berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada kandungannya insya-Allah kita sambung pula. Kita tak ada main rupa tafsir tapi mana arti dia dulu.
Wadduha, demi matahari sepengelahan naik. Allah sumpah dengan matahari tengah duk naik. Wilasai sini. Nak goyak atas, dia sumpah dengan masa. Masa sini, masa matahari sepengelahan naik. Itu tengah duk naik. Matahari. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kita tahu apabila masa waktu pagi matahari naik, siapa masa kita kena buat kerja, siap sedia, cedek kita sendiri. Dan demi malam apabila telah sunyi, iaitu apabila masa waktu malam tu hewi masa kita bersunyi di kita. Kalau turut kita dengar tu guru dulu kata, apabila malam kita tidur awal, kita bangun awal. Kita tengok keadaan Allah ni, kadang-kadang setengah orang lek cerah tidur. Boleh lah malam bangun kerja. Ya ada tempat selisih, tempat tak sama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ingat hai Muhammad, Tuhan tak dengar. Ataupun kita semua Tuhan tak dengar. Dan tiada pula membenci padamu. Tuhan tak benci. Tuhan tak dengar, Tuhan jaga. Maksud situ. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Bagimu ya Muhammad, hari kemudian, hari hak nak sapa masa depan tu, Tuhan mek tak siap dah kata kena lebih daripada masa lalu. Facebook kita di bersuka, kita duduk hari-hari di kita kena ingat esok kena baik pada hari ini. Hari ini kita buat benar, lepas ni salah, kita ukar benar salah ni, esok kena lebih baik. Sebab apa? Sebab semua nasib Tuhan mek tak siap dah. Tapi orang yang nak simpan kita sendiri. Bukan kata semua nasib Tuhan mek tak dah, kita tak nak buat apa, kita duduk saja, Tuhan tak lakukan dah. Tak boleh. Sebab usaha duduk atas diri kita. Ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak iaitu masa depan lagi. Anakut haifak. Tuhanmu pasti memberikan kurnianya. Allah cahaiความสะดวก Allah cahaiความรุ่งเรืองkepadamu. Koyak pada Nabi, tekan ni kamu susah dulu. Masa depan Tuhan nak jaga. Tuhan nak buka jalan, nak buka, dan juga Tuhan nak beri kemudahan. Lalu hati kamu menjadi puas. Lalu tu hati Nabi pun apa? Wasa wahti alhamdulillah sekadar ni pun Tuhan wis sekadar ni alhamdulillah Tuhan nak balas. Makna tu Tuhan nak jaga Nabi. Mak tak sewi Nabi lemah semangat, Nabi kita duduk dakwah Islam tak sewi punah semangat. Juga kita pun support. Kita duduk di dunia, apabila musibah benda hak mari jumpa kita, head arai ko tan ที่มาเผชิญในชีวิตเราเนี่ยที่มันทำให้เรารู้สึกท้อรู้สึกหดให้เราอย่าลืมว่าในอายะห์นี้ซูเราะห์นี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์จะคอยปกป้องกับคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงอัลลอฮ์มากๆนะครับและสุดท้ายอายะห์ที่ 6 bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. ไม่ใช่ว่าเฉพาะอัลลอฮ์สร้างนบีให้เป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กกำพร้าเป็นยาติมแล้วอัลลอฮ์จะคอยดูแลไม่ใช่แต่ในที่นี้ในฐานะที่นบีเป็นนบีเป็นลูกเป็นยาติมนบีต้องสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่นบีต้องเขาเรียกว่าขาดความสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นแต่อัลลอฮ์บอกว่าในฐานะนี้ถึงแม้นบีจะเป็นลูกที่ไม่เขาเรียกว่าลูกกำพร้าอัลลอฮ์ก็จะดูแลไม่ให้น้อยใจพูดง่ายๆก็คืออัลลอฮ์จะเพิ่มกำลังใจให้นบี
ราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้รับรองทุกอย่างเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปสั้นๆทั้ง6อายัดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างดวงดาวอัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์อัลลอฮ์สร้างกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์สร้างช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ได้แสวงหาผลประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงผลประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์ให้กำลังใจนบีเพื่อที่จะให้รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดและความพยายามในตัวของบุคคลนั้นน่ะอัลลอฮ์จะเพิ่มความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้นะครับ6อายัดนี้เป็นการบอกความหมายนะครับต่อไปคาบที่2ของความหมายเนี่ยเราจะเพิ่มอีก5อายัดเพื่อให้ครบพอครบเมื่อไหร่เราก็จะมีแบบทดสอบนะครับที่พูดถึงเนื้อหาทั้งหมดนะครับhari ini sekadar saja ada silap dan salah harap tujuh ayat maafan pada cikgu. Hari ini kita tak ada kija persatu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.